Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Soiban Sibdi, mahasiswa Pascasarjana Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas dua konsep penting dalam sosiolinguistik, yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Keduanya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan masyarakat yang menggunakan lebih dari satu bahasa. Yuk kita pelajari bersama. Dalam kajian sosiolinguistik, interferensi dan integrasi merupakan dua fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat yang bilingual atau multilingual. Kedua istilah ini berkaitan dengan proses penggunaan bahasa yang dipengaruhi oleh bahasa lain. Adapun pengertian interferensi adalah penyimpangan dalam penggunaan bahasa kedua atau B2 yang terjadi karena pengaruh bahasa pertama yang disebut dengan B1. Interferensi bisa terjadi pada berbagai aspek bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikal. Adapun jenis-jenis interferensi yaitu yang pertama adalah interferensi fonologi, yaitu pengaruh pelafalan dari bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Contohnya, pengucapan kata bahasa Inggris tree menjadi tree oleh penutur bahasa Indonesia. Yang kedua adalah interferensi morfologi, yaitu penyisipan unsur morfologi dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Contohnya, menggunakan akhiran in dalam bahasa Indonesia, seperti dalam kalimat bikinin saya satu dong. Yang ketiga adalah interferensi sintaksis, yaitu pengaruh struktur kalimat dari bahasa pertama terhadap bahasa kedua. Contohnya, saya sudah makan, dia punya nasi. Yang keempat adalah interferensi semantik, yaitu perubahan makna kata karena pengaruh bahasa lain. Contohnya, kata aktual dalam bahasa Inggris berarti sebenarnya, tetapi sering disalahartikan sebagai aktual dalam bahasa Indonesia. Yang kelima adalah interferensi leksikal, yaitu penyisipan kata-kata asing ke dalam bahasa yang digunakan. Contohnya, kita meeting jam 3 sore ya. Adapun penyebab dan dampak interferensi. Penyebab interferensi yaitu belum menguasai bahasa kedua dengan baik. Selanjutnya, kebiasaan menggunakan bahasa ibu, dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran berbahasa yang baku. Adapun dampaknya itu ada dampak negatif dan ada dampak positif. Dampak negatif itu dapat merusak struktur bahasa, sedangkan dampak positifnya ialah menunjukkan dinamika kebahasaan dalam masyarakat yang bilingual. Adapun pengertian dari integrasi bahasa berbeda dengan interferensi. Integrasi adalah masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia secara permanen dan diterima secara luas. Artinya, unsur bahasa asing atau daerah tidak dianggap sebagai kesalahan, melainkan menjadi bagian sah dari bahasa Indonesia. Contohnya, kata televisi berasal dari kata television. Yang kedua adalah universitas, yaitu berasal dari bahasa Latin. Dan yang ketiga adalah bakso keris, yang merupakan berasal dari bahasa daerah. Selanjutnya adalah ciri-ciri integrasi. Ciri-ciri integrasi 4 diantaranya adalah: yang pertama, sudah digunakan secara luas. Yang kedua, diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, sudah masuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah telah mengalami penyesuaian ejaan dan pelafalan. Adapun perbedaan interferensi dan integrasi. Jika dilihat dari aspek statusnya, interferensi merupakan penyimpangan, sedangkan integrasi merupakan bahasa yang diterima dan baku. Kemudian, jika dilihat dari aspek pengaruhnya, interferensi merupakan bahasa yang berasal dari bahasa ibu, sedangkan integrasi merupakan bahasa yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Yang ketiga, jika dilihat dari aspek bentuknya, interferensi merupakan bentuk yang tidak baku, sedangkan integrasi merupakan bahasa yang sudah mengalami penyesuaian. Kesimpulannya adalah, interferensi merupakan penyimpangan bahasa karena pengaruh bahasa lain, sedangkan integrasi
merupakan unsur bahasa lain yang diterima secara sah dan memperkaya bahasa. Jadi, mari kita jaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun tetap menghargai keragaman bahasa yang kita miliki. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.